guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Meskipun dia belum mencapai tingkat ketiga Yuangang, dia juga telah mengembangkan Huangquan Zenqi ke puncak. Sungai suci Huangquan Wangqing Sui sepenuhnya ditampilkan, dan ada lapisan yin dan racun, khususnya itu dapat merusak roh, menahan semua kekuatan sihir, dan orang-orang akan terluka parah dan ingatan rusak jika mereka terkontaminasi. Di bawah pukulan naga Yan, Wangqing Sui menyusup ke mana lawan, menyebabkan Tuan Pulau yang putus asa berteriak, tetapi tidak berhenti. Energi sejati berputar lagi, dan Wangqing Sui berada di bawah kendalinya, berubah terus-menerus, terkadang berubah menjadi pisau air, terkadang menjadi pedang air, dan kemudian berubah menjadi panah, tombak, busur, kapak besar, cambuk, palu dan bahkan tali dan hantu. Dalam 3 napas, ketika Tuan Pulau yang putus asa itu mengalami serangan, dia segera merasakan kerusakan memori di benaknya dan pikirannya. Seorang penguasa alam rahasia dari kekuatan supernatural memiliki pemahaman yang sangat akurat tentang pikirannya sendiri. Begitu dia diserang oleh Ki sejati, Tuan Pulau yang putus asa akan merasakannya. Dia menggertakkan giginya dengan keras, memacu latihan ajaibnya sendiri, dan menstabilkan cederanya. Untuk mencegah invasi Wangqing Sui, pada saat yang sama dia meraung liar. Tiba-tiba, Ki mengembun di sekujur tubuhnya. Setelah terkejut, dia melepaskan diri dari pengepungan, dan menebas 2 ki ke arah Fang Han dan Naga Yan, dan terbang ke kejauhan. Fang Hanyun mengambil Mu Huang Gong, memadatkan pohon raksasa, menghancurkan Ki dengan parah, dan hendak mengejar, tetapi Naga Yan menghentikannya. Dia berkata, "Jangan mengejar orang yang lemah." Terlebih lagi, orang ini sedang berlatih semacam sihir Hinayana, kungfu putus asa Tiangang. Ketika dalam bahaya, dia bisa bunuh diri dan membakar asalnya. Tapi cepat atau lambat dia akan menjadi idiot kecuali dia menerobos rahasia umur panjang. Mari kita menunggu sebentar, biarkan dia terluka, dan kemudian menemukan tempat persembunyiannya, rampas hartanya. Seseorang yang telah berkultivasi ke ranah Yuangang pasti akan memiliki harta petualangan. Ucap Naga Yan. Itu bagus, jawab Fang Han mengangguk. Ayo pergi dan tangkap ular Raja Air Hitam ini. Aku akan mencari Long Xuan dan Fang Xiaolin. Aku tidak tahu bagaimana keadaan mereka. Seharusnya mereka tidak mati. Ucap Naga Yan sudah terbang keluar, dan pada saat yang sama, dia mengemudikan Huangquan untuk menutupi ular piton raksasa di laut, dan ular itu dimasukkan ke dalam lukisan Huangquan dan kembali ke Fang. Kemudian Fang Han menggunakan energi sejatinya untuk terbang menuju Long Xuan dan tempat penyihir jatuh ke dalam air. "Fang Han, kamu sebenarnya telah menjatuhkannya," ucap Long Xuan dari kejauhan. Fang Han senang melihat mereka baik-baik saja dan berkata, "Saya menjual nama Yu Huamen. Saya memanfaatkan ketidaksiapannya dan serangan itu berhasil." Ucap Fang Han memandang Long Xuan dan penyihir itu dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Bagaimana keadaanmu? Apakah cederanya serius?" tanya Fang Han. Long Xuan menjawab, "Untungnya, dia hanya menghancurkan salah satu senjata dan jubah spiritualku." Jawab Long Xuan menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, "Tetapi berkat budidaya seni ilahi Wan Sui saya, itu seperti ikan di laut. Jika tidak, saya akan menderita bencana kehancuran. Saya memulihkan mana saya di laut, dan saya segera datang. Saya akan membantu Anda ketika saya melihat Tuan Pulau yang putus asa ini terbang menjauh melarikan diri." Fang Han berkata, "Tidak apa-apa jika kamu tidak terluka." Fang Han juga tahu bahwa Long Xuan dan penyihir memiliki senjata ajaib untuk perlindungan tubuh mereka. Dan mereka tidak akan dapat dibunuh dalam satu pukulan. Mereka baru saja diguncang mana mereka dan untuk sementara kehilangan kekuatan magis mereka. Bagaimana dengan ular Raja Air Hitam? Saya melihat bahwa ketika penguasa pulau yang putus asa itu terbang, dia tidak membawa ular Raja Air Hitam pergi. Ucap Long Xuan bertanya. Mata Fang Han berkilat dan berkata, "Aku telah menyimpannya."
Ternyata Fang Han, kamu memiliki harta dan senjata Tao. Tidak heran kamu akan memiliki ambisi untuk menantang kakak senior Hua. Tidak heran kamu akan mengalahkan Tuan Pulau yang putus asa sekaligus. Ekspresi Long Xuan terkejut pada awalnya, dan kemudian perlahan-lahan menjadi tenang. Ini adalah rahasia Fang Han, yakinlah. Long Xuan tidak akan pernah menyebutkan setengah kata dan menjaga mulutnya tetap rapat. Bukan apa-apa, Long Xuan, kamu tidak perlu membuat sumpah yang begitu besar. Kamu dan aku sama-sama murid dari Sekte Yuhua. Aku bahkan telah memberimu Pilyin dan Yang Wanshu, yang berarti aku percaya padamu. Kita pergi ke tempat berbahaya Guiksu, itu dimaksudkan untuk saling mempercayakan kehidupan satu sama lain. Bagaimana itu bisa dilakukan tanpa sedikit kepercayaan? Ucap Fang Han melambaikan tangannya dan mengalihkan topik pembicaraan. Ngomong-ngomong, kamu sangat berpengetahuan, dan kamu sepertinya akrab dengan pemilik pulau yang putus asa ini sekarang. Apakah kamu tahu siapa dia? Ucap Long Xuan menjadi tenang sepenuhnya, dan dia tidak berbicara tentang harta Taoisme Fang Han lagi. Fang Han berkata, pemilik pulau yang putus asa ini memiliki reputasi, karena ini dia adalah salah satu dari 40 perampok yang terkenal yang berspesialisasi dalam membunuh orang dan mengambil barang. Dia menyembah sesepuh Sekte Iblis dari Sekte Tianjue sebagai gurunya di tahun-tahun awal. Kemudian, dia dikeluarkan karena membunuh rekannya dan merebut senjata sihir. Kemudian, melarikan diri keluar sekte dan menjadi pembudidaya biasa. Pulau terobosannya sangat rahasia, dan tidak ada yang tahu di mana itu, ucap Fang Han menjelaskan. 40 pencuri, apakah mereka bersama? Tanya Long Xuan. Bukan itu adalah nama beberapa tim mereka. Mereka mendaftar 40 orang jahat di luar sekte dan menambahkannya bersama-sama untuk membuat orang merasa seperti mereka. Pemilik pulau yang putus asa ini menempati peringkat 38. Jelas Fang Han. Penyihir itu mendengarkan percakapan Fang Han dan Long Xuan, dan mengangguk lalu berkata, saya juga telah mendengar tentang 40 pencuri luar sekte, tetapi saya belum pernah melihat siapapun, tetapi pemilik pulau yang putus asa ini hanya menempati peringkat ketiga dari bawah. Seberapa kuat pencuri nomor 1? Ternyata dia adalah orang buangan dari Sekte Iblis. Ucap Fang Xiaolin. Fang Han berkata, kali ini dia terluka olehku dan melarikan diri. Dia terluka parah? Ayo pergi dari sini, cari tempat terpencil, dan segera berkultivasi. Aku berlatih ular air hitam dan kamu juga segera memulihkan keadaanmu sebaik mungkin. Ayo bunuh pemilik pulau yang putus asa, manfaatkan penyakitnya, dan bunuh dia. Ucap Fang Han segera. Apakah kamu tahu di mana pulau mematikan miliknya? Saya akrab dengan laut, tetapi saya tidak tahu di mana pulau mematikan itu. Ucap Long Xuan bertanya. Fang Han berkata, tentu saja aku tahu, karena dia terluka, aku menanam jejak padanya. Fang Han tahu bahwa naga Yan pasti memiliki cara untuk melacak. Yah, ayo pergi dari sini. Long Xuan mengangguk, di sini, ular Raja Air Hitam baru saja berubah menjadi Jiao, dan auranya kuat. Saya takut beberapa orang akan menciumnya dan datang. Anda tahu? Orang-orang dengan kekuatan gaib yang sangat tinggi datang dari surga dan fluktuasi dunia bisa dirasakan ribuan mil jauhnya. Ayo pergilah, ucap Fang Han secara alami tahu betapa kuatnya itu. Mereka bertiga menghilang lagi dan terbang ke arah lain. Mereka terbang sejauh 2-3 ribu mil sebelum mereka berhenti dan mendarat di sebuah pulau terpencil. Pulau kecil ini, dengan radius puluhan mil, memiliki vitalitas yang jarang, dan tidak akan diambil oleh praktisi spiritual manapun. Setelah jatuh, jejak mana Fang Han memasuki peta mata air kuning, dan dia melihat ular Raja Air Hitam raksasa mengambang di sungai mata air kuning, tetapi belum mati. Fang Han berkata, Yan, bagaimana kamu akan mengurus orang ini? Saya punya metode. Saya tidak tahu apakah Anda bersedia mengambil risiko. Sekte Setan Huangquan saya memiliki teknik pintu ajaib yang mentransfer bunga dan pohon.
Anda dapat mencangkok mana, tetapi Anda harus memiliki air kelupaan, dan seseorang yang telah mengolah tubuh emas Yama, dan seseorang pendukung. Sekarang kita memiliki keduanya, ucap Nagayan. Apa maksudmu? Tanya Fang Han bingung. Nagayan menjelaskan, ini untuk mentransfer mana ular Raja Air Hitam ini ke tubuhmu. Setelah ular Raja Air Hitam ini berubah menjadi naga, mana di tubuhnya akan memiliki setidaknya 1.500 tenaga kuda. Aku akan mentransfer semua mana ini untukmu. Tetapi tingkat keberhasilannya tidak tinggi, jika itu tidak dilakukan dengan baik, berbagai jenis mana tidak dapat didamaikan, menjadi gila, mana melarikan diri, dan seluruh tubuh dapat meledak. Itu meledak menjadi plasma darah. Tapi tubuh emas Yan Luo Anda adalah sangat kuat, dan saya telah menghapus semua memori Jiao ini dengan air kelupaan, dan itu tidak akan memiliki perlawanan sedikitpun. Ucap Nagayan berkata dengan sungguh-sungguh. Fang Han berkata, aku berani, jika aku tidak mengambil risiko, kamu tidak akan memiliki kesempatan. Saya tidak bisa mengalahkan Hua Tiandu dalam 10 tahun. Sekarang, 1 tahun telah berlalu, dan saya semakin dekat dengan pertempuran itu. Apa yang aku takutkan? Ucap Fang Han segera memutuskan. Mana Fang Han saat ini hanya sekuat 600 kuda hitam. Jika transfer ini berhasil, itu bisa menjadi 3 kali lebih kuat. Hampir 2000, saya khawatir dengan mana yang kuat ini. Ini tidak akan sebanding dengan master di ranah Yuangang. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.